Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir untuk melaksanakan salat Isya dan alhamdulillah telah kita melaksanakan ibadah syam selama 10 hari. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan itu dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, di antara kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika umat Rasulullah berjumlah banyak dan mereka ini berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu misi utama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan umat akhir zaman menjadi rahmat, menjadi ummatud dakwah. Karena dengan inilah umat Nabi semakin berkembang dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan di antara hal yang menguatkan untuk terwujudnya jumlah masyarakat yang dibawa naungan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka mampu menghadirkan kekuatan jamaah yang berdasar akhlakul karimah. Kenapa? Karena kekuatan itu dapat terjaga dan terbangun bahkan terawat dengan akhlakul karimah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Abu Ya'la rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis yang hasan, innakum la tasa'una bi amwalikum walakin yas'uhum bastul wajhi wa husnul khuluq. Nabi SAW mengatakan, kalian tidak akan mungkin menyatukan, melunakkan hati manusia dengan harta kalian yang kalian miliki. Tapi yang mampu menyatukan, melunakkan hati manusia adalah senyuman manis dan akhlakul karimah. Karena dengan akhlakul karimah sebagai tanda ketinggian keimanan, kekuatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diukur dengan kekuatan akhlak, kemuliaan akhlak manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika membangun peradaban baru, dan itu dimulai dari kota Mekah dan diperkuat ketika berhijrah ke Madinah, adalah memperlihatkan dan menampakkan kepada dunia bahwa inilah umat binaan Rasulullah SAW yang terbangun dengan budi pekerti yang baik, akhlakul karimah. Adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang ada, yang berhijrah dari kota Mekah menuju Yathrib dengan kaum Ansar. Nabi ingin memperlihatkan kepada masyarakat Madinah yang saat itu Yathrib, yang sudah didahului oleh penduduk Yahudi dan Nasrani ketika itu, bahwa beginilah akhlak pengikut umatnya Rasulullah SAW dengan cara mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar itu. Contohnya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, saudagar kaya yang saat ketika berada di kota Mekah sangat terkenal sebagai saudagar kaya, saudagar ulung.
Namun ketika diminta oleh Rasulullah SAW untuk berhijrah atas dasar perintah Allah, keimanan yang ada dalam diri sahabat ini mengalahkan, tidak mampu dikalahkan dengan jumlah harta yang beliau miliki. Karena iman dan hidayah adalah karunia terbesar dalam hidupnya. Maka beliau meninggalkan, walaupun harus meninggalkan harta dan keluarganya, dengan ancaman yang datang dari kaum musyrikin saat itu. Anda boleh ikut dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dengan syarat harta yang Anda miliki tidak boleh kamu bawa kecuali pakaian yang kamu pakai saja. Akhirnya pun beliau meninggalkan dan mengajak istrinya juga. Namun istrinya pun teruji, diancam oleh kaum musyrikin di kota Mekah saat itu. Anda boleh ikut dengan suami kamu, tapi dengan syarat tinggalkan seluruh harta milik suami kamu. Ataukah jangan ikut suami kamu dan kamu akan memperoleh seluruh harta kekayaan milik suami kamu. Dan kamu akan dinikahkan dengan laki-laki gagah di kota Mekah ini. Ternyata istri beliau terfitnah dengan harta dan kekayaan itu. Tidak mengikuti Abdurrahman bin Auf. Tapi yang luar biasa, ketika Abdurrahman bin Auf meninggalkan hartanya, bahkan keluarganya, istrinya, untuk mempertahankan akidah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dengan pertolongan kaum Ansar saat itu. Sehingga perjalanan muhajirin yang dari kota Mekah sudah terdengar, walaupun belum sampai berita itu, belum sampai mereka ke kota Madinah, tapi sudah terdengar. Allah mempersaudarakan mereka dan cepat tersebar berita itu. Maka kaum Ansar yang ada di kota Yasrib saat itu, yang kita kenal dengan Madinatul Munawwarah, Allah mempertemukan dengan orang terkayanya kaum Ansar, yaitu Sa'ad bin Rabi'. Allah pertemukan dengan orang yang sangat kaya, dan itu cara membangun kekuatan masyarakat awal ketika itu, mempersaudarakan mereka. Sehingga apa kata Sa'ad bin Rabi' ketika bertemu dengan saudara Abdurrahman bin Auf yang saat itu jatuh miskin, meninggalkan harta dan keluarganya. Beliau mengatakan, "Ya akhi, khudh nisfa mali." Saya punya harta, silakan ambil seperduanya. Dan saya punya keluarga perempuan, Anda boleh menikahinya. Coba kita lihat, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan, datangkan sesuatu yang kita tinggalkan itu karena Allah. Harta yang ditinggal ketika berada di kota Madinah, ditawarkan, silakan ambil seperluas harta yang saya miliki itu. Dan silakan menikahi wanita-wanita kalangan keluarga kami di sini. Itu yang Rasulullah SAW jelaskan, "Man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih besar daripada itu. Jangan berbahagia. Inilah kekuatan Nabi SAW. Beliau bangun sebelum membangun kota Madinah yang merupakan Madinatul Munawwarah. Dia menampakkan bahwa inilah karakter umatnya Rasulullah dengan cara menampakkan budi pekerti yang baik. Dan salah satu wasilah dan media untuk membangun kekuatan itu adalah masjid. Karena masjid inilah yang dibangun oleh kaum muslimin dengan dasar takwa, menyatukan hati-hati kaum muslimin. Kita hadir di tempat ini tidak dihadirkan adanya harta, saya yakin. Tapi kita disatukan dengan panggilan iman, panggilan hayya 'alas shalah, panggilan untuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan kekuatan umat Rasulullah SAW itu adalah membangun masjid, bina'ul masjid. Hal itu kita lihat ketika kebiasaan orang Arab terdahulu suka berkumpul-kumpul, yang disebut dengan Yaumul Arubah, adalah nama hari sebelum disebut dengan hari Jumat. Mereka berkumpul dari kalangan orang kaya saat itu di Madinah,
Mereka berkumpul itu. Dari kalangan tukang syairnya berkumpul, tukang tenunnya itu berkumpul. Mereka bekerja dalam satu pekan untuk mengumpulkan harta, bahkan menampakkan kekuatan mereka di kalangan masyarakat. Sehingga siapa yang kuat banyak hartanya, siapa yang kuat syairnya akan menjadi pemuka. Dan mereka berkumpul pada hari yang disebut dengan Yaumul Arubah. Untuk apa? Mereka bersenang-senang, berhura-hura dengan waktu itu. Islam datang ingin merubah kebiasaan orang itu, kebiasaan kaum masyarakat saat itu suka berkumpul dengan berhura-hura, menampakkan kekayaan dan kekuatan. Kebiasaan berkumpul tetap dipertahankan, tapi motivasi perkumpulan itu yang dirubah. Dengan cara apa? Dengan mendirikan salat, disebut dengan salatul Jum'ah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pesan-pesan ilahiyah, wahyu dari Allah, membangun kekuatan jamaah kaum muslimin dengan menyatukan mereka, dengan tetap mempertahankan kebiasaan orang Arab berkumpul-kumpul, tapi motivasinya diganti. Situlah mereka menyimak, mendengarkan nasihat-nasihat yang disebut dengan khutbah hari Jumat. Satu kasus Nabi SAW pernah suatu ketika sementara khutbah, tiba-tiba datanglah seseorang yang datang dari jauh, ya, yang notabene itu bukan dari Medina, yaitu kampung Al-Ghatafan. Datanglah seorang yang datang yang saat itu Nabi sedang berkhutbah, langsung duduk. Orang itu bernama Sulaik Al-Ghatafan. Karena orang ini langsung duduk, padahal sunnahnya ketika masuk masjid adalah melaksanakan salat 2 rakaat, maka Nabi menyampaikan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Untuk memberikan isyarat kepada orang itu agar berdiri. Jika kalian masuk ke dalam masjid, janganlah ia duduk kecuali melaksanakan salat 2 rakaat. Untuk apa sebenarnya Rasulullah SAW mengisyaratkan agar orang itu berdiri untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid walaupun khatib sedang berkhutbah Jumat? Nabi ingin memperlihatkan kepada masyarakat, kepada jamaah yang hadir saat itu, adakah di antara kita ini yang mau memberikan pelayanan kepada mereka yang datang dari jauh? Karena tampak dalam wajahnya, pakaiannya bukan orang yang tinggal di kota Madinah, tapi dia datang dari luar kota, yaitu Al-Ghatafan. Nabi ingin perlihatkan, bukan sengaja ingin meminta orang itu saja bangun salat 2 rakaat saat dia masuk, tapi sebenarnya ingin memperkenalkan kepada jamaah untuk memperhatikan orang ini, memberikan pelayanan yang terbaik yang datang dari luar kota Madinah itu. Maka ternyata yang mengambil peran saat itu bukan orang kaya, tapi ternyata orang yang tidak berpunya, tapi karena rasa ukhuwah, persaudaraan yang sudah terbina oleh Nabi SAW, ternyata ada orang yang termasuk termiskin yang mengambil peran itu. Maka dia pun menyatakan, saya ya Rasulullah SAW. Maka disambutlah, dilayanilah setelah salat, diajak datang ke rumah, yang ternyata orang itu tidak ada yang bisa dimasak di rumahnya kecuali untuk anak dan istrinya. Maka dia pun menidurkan anak sambil memasak, dan ketika masak mereka pun makan, tetapi dimatikan lampu. Pada saat dimatikan lampu, beliau pun makan, agar tamu yang datang itu menyadari dan sadar bahwa ikut bersama. Tapi kenapa dimatikan? Untuk menggembirakan dan tidak menyedihkan sahabat yang baru saja datang. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan akhlakul karimah, karena hanya akhlak yang mulia yang mampu merawat amalan soleh kita. Walaupun mungkin kita tidur di atas tempat tidur kita, ketika akhlak karimah itu menjadi karakter dan sifat kita, maka pahala itu berjalan terus, dan itulah amalan terbaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.